kissy face. Send you a phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana video tadi? Bagus apa enggak? Nah, itu salah satu cara bermain tradisional tentang permainan bepanco atau bepanca. Nah, di video tersebut, nah saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang cara bermainnya dan asal usulnya di video setelah ini. Terima kasih. Permainan tradisional bepanca di Kalimantan Timur. Bepanca adalah salah satu tradisi permainan yang berasal dari Kalimantan Timur, khususnya di kalangan masyarakat suku Dayak. Permainan ini memiliki makna budaya yang mendalam dan biasanya dimainkan oleh anak-anak atau remaja maupun yang udah tua gitu loh. Nah, jadi permainan bepanca ini tidak memiliki batas umur gitu. Mau dia 10 tahun sampai 40-an gitu. 50 pun jadi. Jadi banyak dimainkan oleh suku Dayak di Kalimantan Timur. Kita akan membahas asal-usul tradisional bepanca atau panco. Permainan bepanca memiliki akar budaya yang dalam masyarakat Dayak, suku asli Kalimantan Timur. Namanya panco. Sendiri diambil dari kata dalam bahasa Dayak yang berarti tarik. Kata dalam bahasa tarik atau seret. Oke. Yang merujuk pada inti dari permainan ini, yaitu kekuatan tarik-menarik antara dua pihak. Jadi ya saling menarik dengan menggunakan satu tangan kayak gitu. Nah, meskipun ini juga jarang dimainkan, permainan ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang ingin dilestarikan oleh masyarakat Dayak. Jadi pada zaman sekarang ya, zaman modern sekarang udah jarang banget dimainkan oleh anak-anak pada umumnya dan dewasa, karena sekarang kita sudah memiliki permainan-permainan tradisional yang lebih modern lagi daripada yang zaman dulu gitu. Cuman walaupun jarang dimainkan, kita harus harus menerapkan yang namanya warisan budaya kayak gitu. Saya akan membahas tentang cara bermain panco. Panco atau panca adalah permainan yang melibatkan dua permainan saling tarik-menarik. Permainan ini berdiri berhadapan, ya, bisa juga duduk di atas meja biasanya kayak gini. Nah, jadi kita cara bermainnya tuh tangan kita sama jari kita tuh harus bersatu gitu, ditempelkan. Nah, baru kita mulai saling tarik-menarik gitu. Ini menggunakan fisik atau kekuatan. Jadi biasanya orang-orang itu nge-gym dulu, memperkuat ototnya segala macam untuk bisa memenangkan permainan ini. Jadi butuh kekuatan banget gitu loh, butuh kekuatan fisik. Nah, dan orang-orang yang kuat lah yang bisa memenangkan permainan ini ya, bergantung pada kekuatan fisik dan teknik dalam mengendalikan tubuh. Nah, permainan ini biasanya dimainkan dalam dua format. Yang pertama, panco tangan, di mana kedua permainan berusaha menarik lawannya dengan tangannya. Oke. Tanpa menggunakan alat bantu, mereka saling menarik tangan atau pegangan untuk menjatuhkan lawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, panco badan. Ya. Permainan berusaha menarik atau mendorong tubuh lawan untuk kalah dalam pertarungan. Biasanya para pemain ini akan menggunakan tubuh mereka untuk mengunci atau mengalahkan posisi lawannya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada dua jenis jenis panco. Pertama tangan, yang kedua tubuhnya. Jadi saling mengadu kekuatan gitu agar lawannya itu jatuh ke bawah. Tangan dijatuhkan, badan juga dijatuhkan gitu. Nah,
Sekarang kita akan bahas tentang fungsi-fungsi tradisional tentang bepanco dalam pendidikan. Yang pertama, kekuatan fisik. Melatih otot-otot tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan koordinasi tubuh. Jadi kita sebelum permainan itu kita harus olahraga dulu, membiasakan olahraga agar tidak kaku gitu loh. Ya, pergerakan segala macam. Nah, yang kedua, kerjasama. Ini penting juga dalam tim. Ya, siapapun yang bermain di semua jenis permainan tentunya mengutamakan kerjasama. Ya, meskipun sering dimainkan secara individu. Nah, ini juga karena panco ini juga permainannya sendiri-sendiri gitu loh. 1 lawan 1. Tidak ada yang 2 lawan 2, 3 lawan 2, tidak ada. Ya, jadi 1 lawan 1. Jadi bagaimana kita berpikir bagaimana cara kerjasama dengan badan kita mungkin ya. Oke, ini juga penting dalam kerjasama. Yang ketiga, strategi. Nah, strategi dan keterampilan. Ini juga sangat penting banget ya. Strategi ini mengutamakan banget ya. Jadi ini kalau kita salah strategi ya dalam permainan kita pasti kalah. Pasti kalah. Permainan harus pintar mengatur teknik agar dapat memenangkan permainan dengan efisien ya. Kita harus sebelum kita mulai pertandingan itu kita juga udah punya strategi cara mengatasi kekalahan. Jadi bagaimana kita menolak kekalahan itu dan menjadi pemenang. Baik, di sini kita akan membahas tentang penurunan popularitas. Nah, dengan masyarakat budaya modern dan permainan elektronik, permainan tradisional seperti pembaca kini mulai jarang dimainkan oleh anak-anak atau remaja. Jadi sekarang orang-orang udah sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya kan? Kegiatannya yang lebih menarik daripada permainan tradisional yang sudah lama kayak gitu. Jadi ya sudah mulai dilupakan gitu loh. Nah, namun beberapa komunitas di Kalimantan Timur masih berusaha melestarikan permainan ini melalui festival atau acara budaya sebagai cara untuk mengenalkan generasi muda pada warisan budaya mereka. Jadi ya walaupun kita sudah jarang bermain tradisi bepanca, tapi tetap dimainkan ketika ada event, ada festival, ya ada acara budaya. Nah, jadi biasanya di situ ada yang namanya dimainkan permainan bepanco. Nah, karena kalau tidak dimainkan juga banyak kalangan remaja sekarang yang tidak tahu, karena mereka lahir sudah mengenal yang namanya HP gitu loh sampai mereka dewasa. Jadi tidak tahu yang namanya permainan dulu. Kesimpulan. Oke, kita akan memberikan kesimpulan sedikit tentang permainan tradisional. Tradisional bepanca atau panco. Bepanca atau panco adalah permainan tradisional yang sangat dengan nilai budaya dan sejarah dari masyarakat budaya di Kalimantan Timur. Meskipun tidak populer dulu, ya, permainan ini tetap menjadi simbol keberanian dan kekuatan fisik yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Kalimantan Timur tersebut. Jadi kita sebagai generasi muda ya harus yang namanya tahu apa-apa saja permainan-permainan dulu yang sudah lama tidak dimainkan oleh masyarakat sekitar. Ya, mungkin di Kalimantan Timur udah jarang, tapi mungkin di festival, di acara budaya mereka masih dimainkan. Kayak banyak juga di Sumatera Barat juga banyak dimainkan. Walaupun tidak ada festival, tidak ada budaya, acara budaya mereka, tetap di kalangan anak-anak masih ada yang memainkannya. Dan saya juga ketika ada lawan yang pengen bermain atau mengajak saya untuk bermain, saya biasanya lawan. Ya kadang kala kita menang, kadang kala kita kalah juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk generasi-generasi muda sekarang, kita harus mengajarkan mereka
dan memberikan mereka pengetahuan tentang permainan tradisional bepanca. Ya, jangan sampai permainan-permainan modern sekarang ini melupakan permainan-permainan zaman dahulu. Terima kasih.